Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli salatil jama'ah. Asallahu an yaj'alana min ahli al-istiqamah في صلاة الجماعة مع الزوجة والأسرة إلى يوم القيامة آمين اللهم آمين. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقربنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إلهي أنت مقصدي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك، أعطنا محبتك ومعرفتك. Para jamaah, Bapak Ibu jamaah Masjid Asasul Amal ingkang kawula hormati, ingkang kawula taati, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini yang insyaallah penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala masih mentakdirkan kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid kebanggaan kita ini, Masjid Asasul Amal, dalam kondisi sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus melanggengkan sholat 5 waktu berjamaah, baik bersama istri, anak, cucu, keluarga maupun para jamaah yang lain, dimanapun dan kapanpun kita berada, karena wallahu ma'al jamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah akan selalu bersama jamaah. Mudah-mudahan kita tergolong jamaah tersebut. Amin Allahumma amin. Merupakan keistimewaan yang tersendiri bagi orang yang bisa menjaga sholat 5 waktunya dengan berjamaah dimanapun kita berada, sekalipun dalam sebuah perjalanan. Maka ada seorang guru kami yang dalam upaya menjaga sholat berjamaah kemanapun dia berada, setiap kali pergi, mulai beliau belum punya kendaraan pribadi sampai beliau punya kendaraan pribadi, sampai beliau wafat. Setiap kali beliau keluar kota masih ngajar naik bis, naik angkot,
minimal beliau ngajak satu orang. Gunanya apa? Di saat datang waktu sholat, maka beliau akan berusaha singgah di sebuah masjid. Ketika sampai di masjid yang dimaksud untuk mengerjakan sholat, ketika ahli masjid sudah selesai berjalan sholat, beliau masih bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena beliau kemanapun selalu membawa minimal satu orang. Ini adalah amaliyah para ulama salafus salihun yang patut kita jaga. Kelihatannya sepele, namun bisa membawa berkah dalam hidup dan kehidupan kita. Ketika hidup dan kehidupan kita berkah, barokah, insya Allah kondisi perekonomian keluarga kita seperti apapun juga, seumpama semiskin apapun kita, insya Allah kita masih dapat menikmati hidup dan kehidupan ini dengan damai, tidak sampai kelaparan, tidak sampai sambatan. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan barokah. Mudah-mudahan kita juga tertular mendapat hidup dan kehidupan barokah. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu rahimahumullah, minggu ketiga setiap bulan adalah kajian rutin tafsir Al-Quran Karim Al-Jalalain. Alhamdulillah, pada pagi hari ini mungkin pertemuan dengan saya sudah ke-5 atau 6 kali, namun kajian tafsir Al-Jalalain kita baru sampai surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jemaah, hanya sekedar mengikuti tradisi ulama salafus salihun sebelum kita melanjutkan kajian tafsir Jalalain, agar pemahaman kita bisa sesuai dengan apa yang diharapkan pengarang kitab tafsir Jalalain, yakni Imamuna Jalaluddin Al-Mahalli wa Imamuna Jalaluddin As-Suyuti. Mari kita membacakan surat Al-Fatihah untuk beliau berdua dan para ulama-ulama kita as-salafus salihun, agar supaya Allah senantiasa menuntun kita dalam memahami kandungan tafsir Al-Quranul Karim, khususnya yang terdapat pada tafsir Al-Jalalain, dengan pemahaman yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyati salihah wa ala ma nawassalahu as-salihun wa li kulli niyyatin salihah bi syafa'ati Rasulillah ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in, khususan ila mu'allifai hadzal kitab tafsir Al-Qur'an Al-Karim Al-Jalalain الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي والشيخ الإمام جلال الدين المحلي، أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنة في خير وعافية والصلاح العاقبة ونفعنا بهم بعلوم في الدارين آمين. وأن الله يفهمنا ما في هذا الكتاب تفسير القرآن الكريم الجلالين فهما علميا صحيحا سالما نافعا مباركا هاديا مفهما مسرا مريحا مرشدا بشفاعة رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ketiga surat Al-Baqarah ini masih sambungan dari ayat 1 dan kedua, di mana ayat 1, 2, 3, 4, 5 sampai akhir ayat yang saya baca tadi merupakan satu paket pemahaman tentang pengertian orang yang bertakwa. Ayat kedua disebutkan bahwasanya Al-Quran itu akan dapat menjadi huda, akan dapat menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bagaimana? Seringkali kita mendengarkan hampir setiap Jumat sang khotib menjelaskan tentang orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berusaha melaksanakan, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tafsir Al-Jalalain mengatakan al-muttaqin adalah as-sairina ila taqwa, orang yang selalu berusaha menuju kepada ketakwaan. Jadi masih proses menuju derajat takwa. Takwa adalah sebuah derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencapai derajat takwa, di antara yang diajarkan Allah adalah melalui puasa wajib di bulan suci Ramadan. Sebagaimana ayat puasa Ramadan diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu adalah salah satu upaya usaha yang ditunjukkan oleh Allah untuk kaum muslimin muslimat agar dapat mencapai derajat takwa. Kenapa takwa itu selalu dianjurkan untuk diraih oleh setiap hamba Allah yang beriman? Karena takwalah kunci keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Karena takwalah kunci kebahagiaan umat manusia. Karena takwalah kunci seorang manusia untuk bisa sampai derajat paling mulia, bahkan kemuliaannya sebab takwa bisa melebihi kemuliaan para malaikat Allah. Karena dengan takwalah Allah pun akan memudahkan rizki hambanya. Allah pun akan memberikan solusi pada hambanya. Karena dengan takwa pula lah segala urusan hambanya akan dimudahkan oleh Allah. Itulah di antara beberapa faedah, manfaat, fungsi daripada at-taqwa, sehingga Allah dan Rasulnya pun selalu menganjurkan, memerintahkan, mengupayakan hambanya untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi berusaha. Al-muttaqin ini adalah hamba-hamba yang berusaha menuju takwa. Dengan apa di sini disebutkan? Seperti sebagaimana yang sering disampaikan para khatib ketika Jumat, bimtithalil awamir wajtinabin nawahi,
dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Littiqaihim bidzalika an-nar. Tujuannya apa? Untuk menjaga diri-diri mereka dengan takwa tersebut dari sengatan api neraka. Takwa itu diambil dari akar kata bahasa Arab waqa. Dalam ilmu sharaf, waqa yaqi wiqayatan. Waqa artinya menyelamatkan, melindungi. Kemudian di dalam fi'il amar, fi'il perintah yang sering kita gunakan dari kata-kata waqa yang merupakan akar kata daripada takwa adalah qi. Ya Allah, selamatkanlah. Di dalam doa sapu jagat, di dalam doa sapu jagat, di akhir doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Wa qina dari waqa yaqi wiqayatan yang merupakan akar kata takwa. Apa artinya wa qina? Wa qina, ya Allah, wa qina, dan selamatkanlah kami, waqina, dan jagalah kami, adzaban nar, dari siksa api neraka. Ini makna takwa. Dan ungkapan waqa yaqi wiqayatan juga ada sebuah ungkapan yang sangat indah dan perlu mendapatkan perhatian kita, yakni al-wiqayah khairun minal ilaj. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Menjaga diri kita agar tidak sakit itu lebih baik daripada mengobati. Bagaimana caranya? Macam-macam caranya. Ada yang sering memperbanyak olahraga, ada yang tidak terlalu sering tidur pagi dan sore agar supaya bisa sehat. Ada dengan cara yang bisa mengatur pola makan, mengatur pola tidur, jam istirahat yang cukup, kerja tidak terlalu lembur, sholat ibadah juga cukup, gak terlalu banyak. Kalau kita sholat terlalu banyak, akhirnya merasa capek dan lelah, takutnya nanti berhenti. Ibadah yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa tujuannya biar bisa istiqomah. Karena ada di antara salah satu bujuk rayu setan. Ayo, rajinlah ibadah, baca Al-Quran setiap hari, kalau bisa setiap hari 10 juz. Padahal sehari-hari kita hanya 1 lembar. Ada bisikan, kalau bisa satu hari 10 juz, baik kan bisikannya. Tapi apa ujungnya? Nanti kamu akan cepat khatam. Kalau 1 hari 10 juz, 3 hari khatam. Setelah 3 hari merasa capek. Alah, saya sudah khatam 30 juz. Biasanya saya ngaji cuma 1 halaman. 1 halaman kalau bisa sampai 30 juz bisa berbulan-bulan. Saya 3 hari sudah khatam. Berarti 3 hari cukup untuk saya 1 tahun, katakan seperti itu. Nah, ini jangan salah. Ini adalah bujuk rayu iblis ini. Allah itu menyukai kebaikan yang istiqamah. Tidak sekali pakai, sekali mengerjakan, lantas beberapa hari kemudian kita berhenti. Tidak. Wa in qalla fastaqim ma fi khair wa in qalla. Beristiqamahlah di dalam setiap kebaikan walaupun sedikit. Karena yang sedikit dan istiqamah itulah yang disukai Allah dan Rasulnya. Makanya di awal tadi kita berdoa, dan saat kita bersyukur sampai detik hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sholat berjamaah. Kita berdoa mudah-mudahan bisa istiqomah sholat berjamaah. Karena itu adalah kelebihan yang luar biasa. Panjenengan rasakan, siapapun yang bisa menjaga sholat
5 waktu berjamaah, terlebih subuh berjamaah, maka Allah yang menjamin rizki hari ini dijamin Allah Ta'ala. Dan siapapun yang menjaga salat subuh berjamaah, insya Allah dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam sifat kemunafikan. Amin. Bahaya luar biasa orang munafik itu. Sudah dicap oleh Allah Ta'ala, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik kelak akan dipulangkan oleh Allah ke rumah asalnya, ada di neraka paling dalam. Munafik. Maka salah satu untuk menghindarkan diri agar tidak menjadi orang-orang munafik, upaya kita adalah menjaga salat subuh berjamaah. Jadi kembali kepada ayat, kalau takwa selama hidup di dunia banyak manfaatnya. Tadi saya ulangi, untuk mempermudah urusan kita, mengangkat derajat kita, memperlancar rezeki kita. Ketika rezeki dilancarkan oleh Allah Ta'ala, maka usaha kita pun akan dipermudah oleh Allah Ta'ala. Ketika Allah yang mengatur, maka setiap pekerjaan yang kita mempunyai aman, pekerjaan itu insya Allah tidak sampai melelahkan kita. Karena tidak sedikit profesi pekerjaan yang bisa melelahkan kita. Kalau sudah kita lelah karena kerja kita, letih karena kerja kita, apa yang terjadi? Kadang-kadang malas untuk beribadah. Ketika demikian, maka pekerjaan kita, profesi kita tidak tambah mengantarkan kita pada keberkahan, justru tambah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu kita bisa mengetahui apakah pekerjaan yang kita kerjakan itu barokah atau tidak. Barometernya adalah pada ibadah kita, khususnya sholat 5 waktu kita. Ketika setiap pekerjaan itu bisa mengganggu keistiqomahan kita, sholat 5 waktu, jangankan jamaah, sholat 5 waktu tepat waktu pun kadang-kadang terganggu gara-gara pekerjaan kita. Maka segeralah beristighfar dan berdoa kepada Allah Ta'ala agar supaya dibenahi profesi kita. Kalau perlu mohon agar diberikan ganti pekerjaan yang lebih barokah, sehingga kita bisa istiqomah tetap menjalankan sholat 5 waktu. Lebih-lebih kita bisa sholat berjamaah. Karena hanya sholatlah yang menjadi barometer amal umat Nabi Muhammad SAW. Awwalu ma yuhasabu min ummati yaumal qiyamati as-salat. Permulaan amal perbuatan manusia yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala kalau di hari kiamat dari kalangan umatku, umat Nabi Muhammad, adalah salatnya. Idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat sa'iru amali. Jika salatnya sudah dinilai oleh Allah Ta'ala baik, dalam artian baik ini lengkap 5 waktu, dalam artian baik ini salatnya sesuai dengan syarat dan rukunnya, sesuai ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah melalui ulama-ulamanya, maka seluruh amal perbuatan selain salat ikut dianggap baik oleh Allah Ta'ala. Namun jika salatnya rusak, dalam tanda kutip rusak dimaksudkan 5 waktu enggak lengkap, rusak dimaksudkan dalam mengerjakan salatnya kita sering lalai, wailul lil musallin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam salatnya
sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala sebuah neraka yang namanya neraka Wail. Surat Al-Ma'un. Bukan saya, Allah yang berbicara. Makanya ulama salafun salihun selalu mengajarkan kepada kita sebelum sholat disuruh membaca surat An-Nas. Tujuannya apa? Agar supaya ketika kita pas mulai sholat takbiratul ihram sampai salam dijauhkan dari gangguan waswasil khannas minal jinnati wan nas, gangguan setan yang menggoda manusia di dalam sholat namanya setan khannas. Itu anjuran, dianjurkan sebelum sholat nggak langsung takbir Allah. Fokuskan hati dan pikiran. Ingat sadar kita akan menghadap Raja di Raja, Maha Raja di Raja, Malikal Mulk. Bayangkan kita berada di sebuah istana yang luar biasa. Makanya ulama salafus salih juga mengajarkan kepada kita etika sopan santun. Karena sholat kita akan menghadap Allah Ta'ala, maka berpakaianlah yang rapi, yang sopan, yang wangi. Karena kita akan menghadap Allah Ta'ala, kita akan menghadap raja yang para raja. Bagaimana etikanya? Ya kita dengan khusyuk, tenang, fokuskan pikiran, tenangkan hati untuk membantu agar supaya khusyuk. Baca Qur'an Rabbin Nas sampai minal jinnati wan nas, karena yang mengganggu itu bukan hanya dari kalangan jin saja, tapi wan nas, dari manusia juga. Siapa manusia itu? Yang saya mohon maaf pangapunten, kadang-kadang kita sholat menjadi makmum ya, orang di sebelah kita entah karena memang naluri dan tabiatnya keringatnya kurang enak dirasakan baunya, itu kan mengganggu khusyuk kita. Atau mungkin di depan kita ada makmum pakai baju yang tulisannya macam-macam, sehingga ketika kita sholat kurang khusyuk karena terganggu tulisan yang dipakai, baju yang dipakai oleh makmum di depan kita. Ini juga anjuran ulama ketika sholat yang baiknya pakai polosan aja biar nggak mengganggu khusyuk yang lainnya. Nah, hal semacam ini jarang yang memperhatikan. Ini bukan suatu kewajiban, tapi anjuran etika agar supaya ketika kita mau mengganggu, ketika kita memperhatikan kekhusyukan ibadah orang lain yang ada di kanan kiri di depan kita, maka insya Allah orang lain pun akan diarahkan oleh Allah Ta'ala berusaha menjaga kekhusyukan kita dalam beribadah. Itu salah satu upaya kita. Masya Allah, kalau kita bisa seperti itu sangat indah, luar biasa. Maka setelah Qur'an selesai, baru niat. Niat dilafatkan hukumnya sunnah. Andai kata niat sholat gak diucapkan gak masalah. Lazim Allah Akbar, karena niat itu ada di hati. Wujudnya kalimat usolli fardhu subhi raka'atain mustaqbilal qiblati adaan ma'munital Allah, itu adalah upaya ulama salafun salihun untuk mempermudahkan masyarakat awam agar bisa niat di dalam hatinya dengan mudah. Karena niat di hati tidaklah mudah, harus dituntut. Apakah niat di hati harus bahasa Arab? Tidak. Boleh dengan bahasa daerah kita masing-masing. Yang tidak boleh itu ketika kita melafadzkan selain bahasa Arab di dalam sholat. Karena bacaan mulai takbiratul ihram sampai salam itu wajib berbahasa Arab. Jangan sampai terpengaruh dengan dulu pernah ada salah satunya mantan atletis Malang dulu dalam pemberitaan. Jadi sholat baca Fatihah diterjemahkan. Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah dan segala alam. Dipraktekkan pernah, maka enggak sah.
Tidak boleh. Kalau orang nggak bisa berbahasa Arab, cukup takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lidahnya nggak terbiasa baca bahasa Arab, nggak bisa baca Al-Fatihah, diam. Diam sebatas waktu orang baca Fatihah berapa menit? Katakan setengah menit. Yang diamnya setengah menit. Karena baca sholat Fatihah wajib ketika sholat sendiri. Ketika berjamaah, ulama berbeda pendapat. Makmum wajib juga membaca Fatihah. Menurut satu pendapat. Ada yang mengatakan makmum tidak wajib membaca Fatihah. Kenapa? Fatihahnya makmum ditanggung oleh sang imam. Nah, dari sinilah berarti menjadi seorang imam. Maka diharapkan imam itu yang paling fasih baca Al-Qur'annya, paling ngerti hukum baca Al-Qur'annya, paling ngerti hukum agama. Karena imam akan menanggung bacaan seluruh makmumnya. Iya, kalau makmumnya cuma 5, 10, 20, kalau makmumnya 100, kalau makmumnya 1000. Maka bagi imam, kalau yang baru, pengalaman pribadi ketika saya baru nyoba ngimami di suatu daerah, rasanya ketika takbir itu kayak ada yang narik dari belakang. Kekuatan yang luar biasa. Siapapun yang menjadi imam harus berusaha maksimal, terus menimba ilmu terus. Karena tanggung jawab sebagai seorang imam berat. Nah, dan sholat juga yang diwanti-wanti Rasulullah sebelum beliau wafat. Ummati, 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 as-shalah, as-shalah, as-shalah. Nanti bagaimana umatku setelah aku tinggal menghadap Allah Ta'ala, bagaimana nasib umatku setelah para pendahulu-pendahulu ulama yang wafat meninggalkan dunia, bagaimana nasib umatku untuk mempertahankan sholatnya. Karena sholat adalah barometer amal ibadahnya ketika ia masih ada hidup di dunia. Ketika para ulama-ulama salafun salihun sudah pada wafat, ketika orang tua yang sholat sudah pada wafat, bagaimana nasib generasi berikut umatku? Kalau dulu zaman Rasulullah dan Islam di awal-awalnya, orang tua menasihati anaknya, wahai anakku, kira-kira apa yang engkau sembah setelah aku meninggal? Maka jawabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tetap menyembah Allah Ta'ala. Tapi sekarang apa yang sering kita sampaikan kepada anak kita? Banyak di antara kita khawatir dan takut anak kita tidak bisa makan, sulit mencari pekerjaan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, makan rizki urusan Allah. Jika kita mengajarkan anak kita iman dan takwa, tauhid yang kuat, rezeki ditanggung Allah Ta'ala. Selama kita mau mengikuti ajaran Rasulullah, selama kita mau melaksanakan perintah-perintah Allah, rezeki dijamin oleh Allah Ta'ala. Tidak usah khawatir. Maka yang perlu kita khawatirkan adalah keimanan generasi kita, yang zaman sekarang sudah mulai dihancurkan oleh gadget yang ada di tangan-tangan generasi muda kita. Musuh kita, tantangan kita bukan lagi sesama manusia yang ada dalam kasat mata, melainkan yang ada di dalam dunia maya. Terlebih ketika kita kalah canggih dengan anak-anak kita, maka kita pun sulit akan mengontrol bagaimana anak kita menggunakan HP dan gadget. Sehingga HP ini seolah-olah seperti sebilah pedang. Siapa yang pandai menggunakan HP, dia akan mengambil keuntungan dan kemaslahatan serta mampu menyelamatkan diri, membentengi diri dari berbagai macam bahaya. Tapi siapa yang tidak pandai menggunakan HP, dia akan terjerumus di dalamnya. Banyak generasi muda kita yang sudah mulai terracuni apa disuguhkan oleh HP. Lihat anak-anak kita ketika sudah asik main HP, kita panggil,
Nak, minta tolong, bapak dibelikan rokok nak, bapak dibelikan minum nak. Apa langsung spontan mendengar? Sudah sangat langka. Ini miris kalau bilang Anzari. Karena pengaruh HP lebih kuat, lebih dahsyat daripada pengaruh kita sebagai orang tua terhadap anak. Maka tugas orang tua baik laki-laki maupun perempuan, ayo kita berusaha bagaimana caranya anak-anak dan cucu menantu kita betul-betul bisa menjadikan kita orang tuanya sebagai idolanya. Jangan sampai anak-anak ini mengidolakan tetangga. Jangan sampai anak-anak ini mengidolakan artis-artis yang tidak sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama. Tantangan kita. Bagaimana caranya agar supaya anak-anak kita bisa menjadi generasi soleh-solehah? Maka kita introspeksi pada diri masing-masing kita. Ayo kita bersama-sama berlomba-lomba memperbaiki amal perbuatan kita menuju sosok manusia yang soleh-solehah baik sosial maupun pribadinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan memberikan contoh yang soleh-solehah kepada anak-anak kita. Karena sikap lebih mengena daripada ucap. Ini yang perlu digarisbawahi. Sikap lebih berpengaruh daripada ucap. Sikap orang tua terhadap anak lebih bermakna dan berarti daripada ucapan. Karena anak kadang-kadang sudah bosan diomeli terus setiap hari. Maka untuk mengurangi rasa bosan anak, kita tunjukkan sikap kita. Ketika kita memerintahkan anak-anak sudah waktunya sholat, ayo bukan hanya sikap, bukan hanya ucap kita, tapi kita ajak bersama-sama sholat ke masjid. Kalau nggak sempat sholat ke masjid karena ada kegiatan yang lain, sholat berjamaah di rumah bersama istri dan anak. Bukan berarti kita meninggalkan sholat, bukan, karena kondisi kita. Dan ternyata sholat berjamaah di rumah pun ada makna yang tersembunyi di dalamnya, yakni nilai pendidikan. Ketika kita sesekali sholat berjamaah bersama istri dan anak, itu akan semakin memupuk rasa kasih sayang dan cinta kasih di antara sesama anggota keluarga kita. Dan itu yang akan dapat mengantarkan dan menjaga keharmonisan hidup dan kehidupan rumah tangga kita. Amin. Amin. Nah, ayat yang ketiga baru dikatakan muttaqin itu siapa? Allazina yu'minuna bil ghaibi, adalah orang-orang yang beriman terhadap yang gaib. Adalah orang-orang yang beriman. Ini mendefinisikan tentang takwa. Berarti iman dulu baru takwa. Ini perlu diperhatikan. Tidak takwa dulu baru iman, enggak. Artinya walaupun ada orang yang berusaha mempraktekkan mengikuti ajaran Allah tapi tidak beriman, belum bersyahadat, dia belum Islam, enggak bisa. Urutannya Islam dulu, baru iman, kemudian takwa. Agamanya enggak Islam tapi takwa. Mempelajari Al-Quran, jujur dalam ucap dan sikapnya, bersedekah, puasa Ramadan ikut puasa, zakat ikut zakat, bukan hanya fitrah zakat mal dibayarkan, tapi dia nggak Islam, nggak diterima. Karena inna dina indahul Islam. Setelah turunnya diangkatnya Nabi Muhammad menjadi utusan Allah, setelah Al-Quran diturunkan, maka agama selain Islam tidak diterima oleh Allah. Kalau Islam belum datang, maka antara jarak Nabi Isa dan Nabi Muhammad rentan waktu beberapa puluh tahun. Ketika mereka tidak bersyahadat tapi mau berbuat baik, ada yang mengatakan bisa tergolong hamba Allah yang baik dan bisa masuk surga.
Nggak sholat, memang belum ada sholat sebelum Nabi Muhammad diutus. Artinya nggak ada sholat yang wajib seperti sholat lima waktu. Tapi setelah masuk agama Islam, ini perlu juga diingat-ingat, karena akhir-akhir zaman ini banyak bermunculan aliran-aliran yang aneh-aneh. Maka pedoman kita sholat lima waktu. Kalau seumpama di suatu daerah, kita punya tetangga soalnya dikenal, oh beliau itu walinya Gusti Allah. Tapi zahirnya, nyata-nyata kita nggak pernah melihat dia sholat. Jadi katakan walinya Gusti Allah di zaman-zaman sekarang maksudnya ya. Kok dia nyata-nyata 5 waktu nggak pernah sholat? Maka saya pribadi mengatakan, secara kacamata syariat agama, dia bukan walinya syaitan. Apalagi kalau dia berani mengaku-ngaku secara pribadi, aku ini wali Gusti Allah. Enggak ada wali Gusti Allah ngaku, enggak ada. Yang ngaku-ngaku itu bukan wali Gusti Allah, melainkan walinya syaitan. Jadi jangan pernah percaya pada omongan orang yang tidak pernah sholat, walaupun punya kekebalan keilmuan yang dahsyat yang luar biasa. Karena ilmu yang didapat bukan dari Allah, melainkan dari iblis jika dia tidak sholat. Saya berani ngomong seperti ini karena dasarnya agama. Hadis tadi sudah jelas, yang menjadi barometer amal perbuatan manusia adalah sholat. Maka ayo kita perjuangkan, kita pertahankan sholat 5 waktu, sholat berjamaah. Makanya tidak salah ketika dikatakan di antara tanda-tanda akan datangnya kiamat kubro ketika masjid-masjid sudah mulai sepi dari orang-orang berjamaah. Sudah jarang didengar suara azan. Kalau orang tua saya dulu, guru-guru ngaji dulu menceritakan ketika ngaji-ngaji abatasa itu, kadang dia sering cerita. Besok nek wis langgar-langgar musala masjid jarang ada. Dajjal sakit dibondo, dirantai, diikat. Selalu berusaha untuk merenggangkan rantai itu, untuk membuka rantai. Tapi begitu terdengar suara adzan, rapat mana? Terdengar orang sholat, rapat mana? Akhir zaman nanti akan seperti itu. Orang jarang sholat. Islam, KTP-nya terus Islam, tapi enggan sholat. Kenapa? Saya sibuk dengan pekerjaan saya. Anda Islam, kok nggak sholat? Ya nanti saja. Jadi sholat dinama sekian kan. Tapi saya salut ada sebagian orang-orang berkarir dalam memanage waktunya ala sholat 5 waktu. Manajemen waktunya mengikuti manajemen waktu sholat 5 waktu. Ketika subuh itu sekarang jam 4 lebih sekian, maka saya harus bangun minimal setengah jam sebelum subuh. Karena ternyata bangun pagi sebelum subuh secara kesehatan, secara medis sangat bermanfaat. Habis sholat subuh saya ngatur jam 7. Maka kalau bisa saya setelah sholat subuh nggak usah tidur. Karena setelah sholat subuh tidur akan membuat kita malas beraktivitas. Bagaimana caranya? Ya kalau sebelum subuh tadi belum sempat mandi, habis sholat subuh mandi. Kalau sudah mandi, coba jalan pagi-pagi, cari udara segar, sinar matahari pagi, vitamin yang luar biasa. Setelah itu sarapan seadanya, baru kita berangkat beraktivitas. Jangan sampai setelah subuh kita tidur. Itu bisa menghambat rezeki, mengurangi keberkahan hidup. Habis subuh tidur, yang malamnya begadang karena ibadah saja dianjurkan kalau tidur jangan setelah subuh sebelum terbit matahari. Anjurannya kalau terpaksa harus tidur pagi, menunggu setelah matahari terbit. Kenapa? Karena waktu antara fajar sholat subuh sampai terbitnya matahari itu adalah waktu pergantian malaikat malam dan siang. Menurut sebagian literatur
Islam, Allah Ta'ala setiap hari mengutus 10 malaikat siang, 10 malaikat malam untuk masing-masing manusia. Nah, ketika pergantian malaikat pagi dan siang dan malam itu, mereka akan menyaksikan kita, menjadi saksi kita. Dan ketika pergantian 20 malaikat ini menyaksikan kita dalam kondisi tidur, ya sudah, kita tercatat amal kita ketika itu banyak tidurnya. Tapi kalau kita zikir, maka kita tercatat zikirnya. Ketika kita zikir, dikasih balasan dari Allah Ta'ala, dimudahkan, dilancarkan rezekinya. Ajaran Salafus juga, beliau habis sholat subuh terus baca zikir Al-Quran sampai terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari, beliau sholat. Ada sholat isyraq, ada sholat duha dan sebagainya. Nah, kalau kita terikat dengan kerjaan kantor, ya nggak usah ngoyo banget seperti itu. Yang penting kita tidak tidur habis sholat subuh sampai terbit matahari, kemudian kita bekerja. Ini penting. Iman lebih dahulu diperkuat. Bagaimana cara memperkuat iman? Ya dengan ilmu, banyak baca, banyak ngaji. Beriman terhadap yang gaib. Kalau keimanan kita terhadap yang gaib ini lemah, maka sholat pun kita aras-arasan, malas. Kenapa? Karena Allah itu termasuk yang gaib. Kita nggak bisa melihat Allah Ta'ala. Kalau iman kita terhadap yang gaib ini lemah, nggak dipupuk terus, maka seperti Ramadan kemarin, tarawih pun kita malas. Berat sekali. Bangun malam qiyamul lail sangat berat. Kenapa? Karena keimanan kita terhadap yang gaib masih lemah. Tapi kalau kita bisa memupuk keimanan kita terhadap yang gaib itu, terus berkembang, bertumbuh kembang, insya Allah kita akan semangat bangun sebelum subuh. Kalau nggak bisa jam 1, jam 2, nggak bisa jam 3, nggak bisa jam 2, jam 3, jam setengah 4 masih ada waktu. Nggak bisa setengah 4, jam 4. Subuhnya jam 4 lebih nggih? Bisa, walaupun 2 rakaat nggak apa-apa. Diusahakan. Itu luar biasa. Yang penting istiqomahnya. Yang dimaksud gaib ini apa? Bima ghaba anhum. Segala sesuatu yang tidak bisa terjangkau oleh panca indera manusia. Itu gaib. Dicontohkan minal ba'si, hari kebangkitan manusia dari kubur, hal yang gaib. Dan itu pasti. Wal jannati wan nari, adanya surga dan neraka. Gaib itu. Kalau kita nggak percaya adanya surga, saya yakin kita nggak akan sholat, nggak akan ngaji. Buat apa? Kalau kita nggak percaya adanya neraka, saya yakin kita nggak peduli kita mau berbuat dosa, berbuat maksiat, berzina, mencuri, biasa. Nah, mereka yang seperti itu biasa melakukan molimo, kata orang Jawa, zina, mencuri, korupsi dan sebagainya. Karena keimanan mereka terhadap wujudnya surga dan neraka lemah, tipis. Sehingga nggak ada polisi dalam pribadi. Iman dan takwanya belum mampu menjadi polisi yang akan selalu memantau setiap gerak-gerik kita. Padahal Allah telah memasang CCTV. Yang satu mereknya Rokib, yang satu mereknya Atid. Kalau bahasa kita, bahasakan CCTV aja. Itu adalah 2 malaikat. Rekaman CCTV Allah Ta'ala Rokib dan Atid lebih terang, lebih jelas, lebih gamblang, nggak pernah error sebagaimana CCTV buatan manusia. Yang rekaman inilah kelak yang akan dijadikan bukti pertanggungjawaban amal kita di peradilan akhir. Wa yuqimus shalah. Yang pertama, muttaqin adalah orang-orang yang beriman terhadap gaib, alam gaib. Ini sama persis dengan rukun iman yang ada di hadis. Iman kepada Allah Ta'ala, gaib. Iman kepada malaikat Allah Ta'ala, gaib malaikat. Yang ketiga, 4 ini konkret, terlihat. Apa? Iman kepada Rasul Allah. Yang keempat, iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kelima dan keenam, gaib lagi. Iman kepada hari akhir, hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada qadarnya Allah Ta'ala. Ini kalau dicermati, diteliti,
rahasia urutan rukun iman yang ada 6 sebagaimana disampaikan guru-guru kita yang juga tersirat dalam ayat ini. Pertama ini kan iman terhadap yang gaib. Tadi ada 4 kan dalam rukun iman. Iman pada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada Allah Ta'ala. 4 gaib disinggung di sini. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bertakwa, 1 beriman kepada barang yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Artinya ayatu nabiha bihuquqiha, yakni kita memberikan haknya salat. Manusia dan salat 5 waktu masing-masing punya kewajiban dan hak. Haknya salat dikerjakan oleh kita umat Islam. Haknya salat, ketika kita mengerjakan salat harus sesuai dengan waktu syarat hukum. Kewajiban salat apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kewajiban salat ketika dikerjakan dengan benar, maka salat itu akan menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Kewajibannya salat. Kewajiban kita mengerjakan salat. Haknya salat, karena kita mengerjakan salat itu haknya salat. Seolah-olah salat itu adalah sosok makhluk. Jadi punya hak dan kewajiban. Ketika kita betul-betul mengerjakan salat, maka salat akan melakukan kewajibannya. Apa? Ya itu tadi, tanha 'anil fahsya' wal munkar, menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga, orang bertakwa cirinya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, menyisihkan sebagian harta kita untuk diinfakkan, baik infak wajib berupa zakat fitrah atau zakat mal, maupun infak sunnah seperti sedekah dan lain sebagainya. Itu diantara beberapa ciri orang-orang bertakwa, ada 3. Ini baru 1 ayat, waktunya sudah melewati syuruh. Saya kira cukup sampai di sini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ayat keempat. Kalau sudah keluar semua filenya, ya mengalir terus. Kalau nggak ada mengingatkan, ya untuk ada jam di depan. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama-sama pagi hari ini bermanfaat bagi pribadi dan semuanya, mendapatkan ridha dan rahmat Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Sallallahu على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.